Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca syarah Masail Jahiliyah. Kita akan membaca pelanggaran nomor 61. Tanaqudu madhabihim lamma tarakul haqqa. Membahas tentang bagaimana goncangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin disebabkan karena mereka meninggalkan kebenaran. Seperti yang kita yakini bahwa wahyu Allah tidak saling bertentangan. Dan Allah memberikan jaminan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan datang dari selain Allah, tentu mereka akan menjumpai ada banyak perbedaan. Ada banyak ikhtilaf, ada banyak benturan. Dan agama ini dijaga oleh Allah sehingga antara satu dengan yang lain tidak mengalami tanaqud, tidak mengalami benturan. Sebab sumbernya dari Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Berbeda dengan agama yang dirancang oleh manusia. Ketika manusia merancang agama, sumbernya beragam. Ada yang dari akalnya, ada yang dari perasaannya, ada yang dari budaya mereka, sehingga antara satu dengan yang lain terkadang tidak sinkron. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi akidah mereka yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, masalah jahiliyah ke-61, kontradiksi keyakinan mereka ketika mereka meninggalkan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, yaitu yang mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Quran Surat Qaf ayat 4-5. Maka firman Allah Ta'ala, Bal kadzabu bil haqq, sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, dan seterusnya adalah keguncangan menyusul keguncangan lainnya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa mereka datang dengan apa yang lebih memutuskan dari keheranan mereka, yaitu sikap mendustakan mereka terhadap kebenaran, yaitu kenabian yang dikukuhkan dengan mukjizat-mukjizat sejak pertama tanpa berpikir dan tanpa merenungi. Fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau, yakni goncang, dan hal itu disebabkan karena mereka menolak secara total kenabian pada manusia sesekali waktu, dan sesekali lainnya mereka mengklaim bahwa yang pantas menyandang predikat itu adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan mereka sendiri. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dari dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Juga klaim mereka sesekali lainnya lagi bahwa kenabian itu adalah sihir. Lalu di kali yang lain, kenabian itu adalah perdukunan. Karena terkadang mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir, dan kadang mereka mengatakan dukun.
Atau itu adalah kontradiksi keadaan mereka antara rasa heran mereka akan adanya hari kebangkitan kembali dan keyakinan mereka bahwa itu adalah suatu yang tidak mungkin terjadi dengan sikap mereka mendustakan dan keraguan mereka padanya. Atau perkataan mereka tentang Al-Quran bahwa ia adalah syair sesekali waktu dan sesekali yang lain ia adalah sihir. Dan Allah Ta'ala berfirman, baik, di sini penulis menyebutkan dalil bahwa orang musyrikin mereka akidahnya kontradiktif antara satu dengan yang lain. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Qaf. Allah berfirman, "Qad alimna ma tanqusul ardu minhum." Kami tahu apa yang dimakan oleh bumi dari jasad mereka. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, sehingga ketika hamba itu meninggal lalu dia ditanam di dalam bumi, Allah tahu pergerakan sel-sel itu kemana saja. Ini tangan dimakan makhluk yang mana, kemudian ini bergerak kemana, jadi sel yang hancur terserap kemana, Allah tahu semuanya. Sehingga Allah tegaskan, qad alinna ma tanqusul ardu minhum. Apa yang dimakan oleh bumi kami tahu. Dan makna yang lain bahwa yang dimakan oleh bumi di sini adalah kematian. Kami tahu siapa di antara mereka yang mati. Dan kami tahu siapa di antara mereka yang belum mati. Ada dua makna untuk kalimat qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Bisa maknanya adalah Allah tahu jasad yang sudah ditanam di dalam bumi, ke arah mana jasad itu bergerak. Maksudnya sel-selnya yang hancur, jasadnya yang hancur, terserap ke arah bumi mana. Juga Allah tahu siapa di antara mereka yang mati dan siapa di antara mereka yang masih hidup. Wa indana kitabun hafidh, dan kami memiliki kitab, yaitu catatan hafidhun yang terjaga. Makna kitabun hafidh, hafidh di situ menggunakan domir atau menggunakan wazan fa'il. Yang menggunakan wazan fa'il bisa maknanya maf'ul, sehingga diartikan mahfud. Maknanya mahfud. Kitabun hafidh artinya kitab yang terjaga. Bisa juga maknanya hafidh, artinya kitab yang menjaga. Maksudnya kitab yang menjaga adalah kitab yang menulis semua catatan siapa saja manusia yang durhaka, berapa jumlah mereka, lalu apa saja yang mereka kerjakan. Kitab ini menjaga semuanya. Disebut oleh Allah kitabun hafidh. Dan ini adalah catatan amal hamba. Wa indana kitabun hafidh, dan kami memiliki kitabun hafidh, yaitu kitab yang terjaga, di mana catatan itu tidak akan mengalami kebocoran. Dan makna yang kedua adalah kitabun hafidh, kitab itu mencatat semuanya, perbuatan besar kecil yang mereka lakukan dicatat di kitab ini. Sehingga makna kitab itu adalah kitab yang menjaga. Selanjutnya Allah mengatakan bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sebaliknya mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, fahum fi amrim marij, sehingga mereka dalam kondisi goncang. Kadang berkata A, kadang berkata B. Nah, di sini salah satu di antara bukti mereka dalam kondisi goncang adalah di satu kondisi mereka mengatakan Nabi itu nggak ada dari manusia. Di kondisi yang lain mereka mengusulkan seharusnya yang jadi Nabi itu orang besar yang ada di dua kota besar ini, yaitu Mekah dan Taif. Di satu pernyataan mereka bilang apa? Nggak ada Nabi dari manusia. Di satu sisi yang lain mereka bilang apa? Seharusnya yang jadi nabi itu dua orang besar yang berasal dari dua kota besar, Mekah dan Taif.
Jadi orang jahiliyah, orang musyrikin usul Nabi. Kalau bisa Nabi itu yang dari Mekah, yang diusulkan siapa? Al-Walid bin Mughirah. Yang diusulkan ini. Ini orangnya kaya sekali, anaknya banyak, dan dia pintar syair, sehingga sering dijadikan rujukan oleh orang Mekah. Apa yang dikatakan Walid pasti benar. Bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya kafir, dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muddathir, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida," dan seterusnya di beberapa ayat. Itu Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua dari Taif, yang diusulkan jadi nabi oleh orang musyrikin dari Taif adalah Urwah bin Mas'ud. Maka mengapa yang jadi nabi bukan Urwah bin Mas'ud atau Al-Walid bin Mughirah? Dan Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam pasca Fathu Mekah. Dalam posisi ketika penduduk Taif belum masuk Islam. Urwah bin Mas'ud termasuk tokoh Taif. Sangat dikagumi oleh masyarakat Taif, disenangi oleh masyarakat Taif. Ketika dia masuk Islam, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk mendakwai kaumnya. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan, kamu bisa dibunuh oleh mereka. Tidak masalah ya Rasulullah, mereka nggak bakalan berani ganggu aku. Akhirnya betul dia datang ke Taif, kemudian menyatakan bahwasanya saya sudah pindah agama, saya menjadi muslim. Dipanai sama kaumnya sampai mati, sehingga Urwah termasuk di antara pemuka suku yang ketika masuk Islam dibunuh oleh masyarakatnya. Padahal sebelumnya termasuk tokoh besar, bahkan pernah diusulkan jadi nabi. Maka Taif punya sejarah sangat kelam berkaitan dengan dakwah Islam di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sangat sabar dalam merawat mereka hingga akhirnya mereka masuk Islam. Baik. Nah, di satu kondisi mereka menolak adanya nabi dari manusia. Sampai mereka mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini nabi apa? Dia kok makan? Dia kok makan makanan dan kadang jalan di pasar. Nabi kok makan? Nabi kok belonjo? Itu bagi mereka sanksi, aneh. Sehingga seharusnya nabi itu gak boleh makan, gak boleh belanja. Dia bisa mencukupi hidupnya sendiri dengan cara menerbitkan makanan dari tangannya. Itu bayangan orang musyrik. Maka para nabi di masa silam juga seperti itu. Semuanya diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Tidak ada nabi dari kalangan malaikat. Wa qala ta'ala fi dzariyat. Selanjutnya. Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faqu anhu man ufik kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, yaitu Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Quran Surat Az-Zariyat ayat 7-11.
Kata al-hubuk adalah jamak dari kata al-habikah. Seperti kata at-tariqah yang bentuk jamaknya adalah at-turq. Bisa juga dijamak dengan al-hibak seperti kata al-misal. Dan yang dimaksud oleh kata ini adalah jalan-jalan yang bisa ditangkap oleh indera, yang merupakan garis edar bintang-bintang, atau yang dapat diterima akal yang mampu dijangkau oleh pandangan mata, yang menunjukkan esanya Tuhan yang telah menciptakannya, yaitu kuasa, ilmu, dan hikmahnya, apabila dicamkan oleh orang yang memperhatikannya. Dan firman Allah Ta'ala, innakum lafi qaulim mukhtalif, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, yakni berselisih dan bertentangan tentang perintah Allah Azza wa Jal, di mana kalian berkata bahwasanya Dia yang Maha Agung telah menciptakan langit dan bumi, dan kalian juga berkata benarnya ibadah kepada berhala di samping kepada Allah. Dan dalam perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian terkadang berkata dia adalah seorang yang gila, dan terkadang kalian berkata dia adalah seorang yang tukang sihir, dan tukang sihir itu pastilah seorang yang berakal. Kemudian dalam masalah kebangkitan kembali, kalian berkata tidak ada kebangkitan kembali, tidak ada kehidupan setelah kematian, padahal kalian juga mengklaim bahwa berhala-berhala kalian adalah para pemberi syafaat bagi kalian di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan yang saling bertentangan satu sama lain yang diharuskan diimani bagi mereka masyarakat jahiliyah. Nah, demikianlah yang terjadi. Ketika orang meninggalkan kebenaran, pasti nanti akan ada kontradiktif dalam keyakinan. Ini beberapa contoh kontradiksi keyakinan yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Terkadang menyebut Nabi itu Majnun, terkadang menyebut tukang sihir, padahal tukang sihir itu bukan orang gila. Dan terkadang menyebut dukun, padahal dukun itu beda dengan tukang sihir. Kalau dukun itu kemampuannya nebak-nebak, itu dukun. Kalau tukang sihir itu bisa ngasih pengaruh, nyerang orang, kemudian membuat orang cerai, memisahkan suami istri. Sehingga sihir itu yu'thar, ada sisi pengaruhnya. Kalau dukun sifatnya hanya nebak-nebak. Dan aneka keyakinan aneh yang dimiliki oleh orang musyrik. Dan di sini Allah tegaskan, innakum lafi qaulim mukhtalif. Sungguh kalian memiliki akidah yang beragam. Antara satu orang musyrik dengan orang musyrikin yang lain gak seragam. Keyakinan orang musyrik antara satu dengan yang lain tidak seragam. Yu'faku anhu man ufik. Mereka dipalingkan dari kebenaran. Siapa yang dipalingkan? Man ufik. Orang yang dipalingkan. Qutilal kharrasun. Maka kebinasaan bagi kadzabun. Al-kharrasun bermakna kadzabun, yang suka berdusta. Menyatakan sesuatu tentang agama tapi tidak ada bukti dari Tuhan pernah menurunkannya. Dia bilang Allah A, Allah B. Kamu tahu dari mana? Allah A, Allah B. Tidak tahu? Ngarang sendiri. Sehingga mereka terlena dalam penyimpangan alladzina hum fi ghamratin sahun. Dan aneka penyimpangan yang lainnya yang kontradiktif antara satu dengan yang lain. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kehidupan pasca kematian. Tapi mereka menyebut berhala mereka akan jadi syafaat. Dan ini sudah pernah kita sampaikan ya, syafaat yang dimaksud lebih tepatnya syafaat di dunia. Barangkali ada satu ayat yang mungkin bisa kita katakan bahwa ini contoh kontradiktifnya mereka. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Tahukah kamu orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami? Wa qala, dan dia mengatakan la'utayanna malan wa walada.
kalau besok saya dibangkitkan di hari kiamat, saya akan diberi oleh Allah anak dan harta yang banyak. Kalau besok ada kebangkitan, saya akan diberi oleh Allah harta yang banyak dan anak yang banyak. Ini keyakinan orang musyrikin. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda. Apakah mereka sudah ngintip perkara gaib? Atau mereka sudah punya perjanjian dengan Allah? Sehingga nanti ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan dijadikan sebagai orang kaya. Tentang siapa ayat ini? Coba kita lihat dalam tafsirnya. Diceritakan oleh Khabbab Ibn al-Arad. Saya pernah mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Al-As bin Wa'il. As bin Wa'il pesan sesuatu kepada Khabbab, dan Khabbab ini pandai besi. Bisa bikin senjata, bisa bikin perisai, dan seterusnya. Al-As bin Wa'il pesan kepada Khabbab, tolong buatkan ini. Setelah jadi, diambil oleh Al-As bin Wa'il, tapi orangnya nggak bayar. Fajtama'a mali indahu, sehingga dia punya utang kepadaku. Fa'ataituhu ataqadahu. Lalu saya datang kepada Al-As bin Wa'il untuk nagih utang. Faqala, maka si As ini mengatakan, la wallahi, la uqdika hatta takfura bi Muhammad. Saya tidak akan bayar utangku sampai kamu kufur kepada Muhammad. Ini jahatnya si As ini ya. As bin Wa'il. Faqultu ama wallahi hatta tamuta thumma tub'ats. Fala, kemudian disampaikan oleh Khabbab, ya sudah, kalau begitu nanti kita selesaikan, setelah kau mati kau akan dibangkitkan. Gak usah dibayar. Qala Al-As bin Wa'il. Al-As dengan sombongnya mengatakan, wa inni lamayyitun thumma mab'utsun. Qultu na'am. Kemudian Al-As bertanya, nanti setelah saya mati apakah saya akan dibangkitkan? Jawab Khabbab, iya. Wa innahu sayakunu li thamma malun wa waladun fa uqdiya. Nanti ketika di akhirat saya akan punya banyak harta dan punya banyak anak, tak bayar utangku. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan ayat ini. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda. Dia menyangka bahwasanya kalau dia dibangkitkan nanti akan dapat banyak harta. Apakah dia sudah pernah melihat hal yang gaib, atau dia punya perjanjian dengan Allah Ta'ala? Kalla, tidak mungkin. Sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adzabi madda. Akan aku catat apa yang telah dia ucapkan. Ini ancaman dari Allah Ta'ala. Kau yang ngomong apa, catat. Dan nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, yu'faku anhu man ufik. Saudara, mohon untuk bisa maju biar yang di belakang nyaman juga. Maju-maju, Pak. Yang ini kosong. Gesernya 5 cm ya, Pak. Biar firman Allah Ta'ala, yu'faku anhu man ufik, dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan, yakni dialihkan dari iman oleh apa-apa yang diharuskan untuk mereka imani. Kutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yakni para pembohong dari orang-orang berkata saling bertentangan tersebut. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Kata al-ghamratun artinya kebodohan yang besar, yang menyelimuti dan mengekang mereka seperti air yang meluap membawa semua apa yang ada padanya. Dan kata as-sahun, as-sahwu adalah kelalaian. Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladina
farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Ayat ini adalah awal kalimat baru untuk menjelaskan keadaan-keadaan dua golongan ahli kitab yang diletakkan Allah setelah penjelasan keadaan kaum musyrikin. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Qatadah rahimahullah, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah memilah-milah dan membagi-bagi agama mereka, lalu setiap kelompok dari mereka berpegang teguh pada sebagian, wa kanu syi'an, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, yakni kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok membela seorang pemimpin dan mengikutinya, lalu membela dan mendukung pandangan agamanya. Nah, berikutnya beliau menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang musyrik. Orang musyrik dikatakan oleh Allah, yu'faku anhu man ufik. Mereka dipalingkan dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa hidayah datang dari Allah Azza wa Jal. Sehingga mereka tetangganya Nabi, ketemu Nabi. Bahkan sebagian di antara mereka anggota keluarga beliau, tapi tidak mau mengikuti beliau. Kita walhamdulillah tempatnya jauh dari beliau secara posisi geografis. Waktunya jauh dari beliau, selisih 14 abad lebih. Tidak ada hubungan keluarga dengan beliau. Di sini ada Habib. Yang Habib angkat tangan. Hah? Enggak ada. Tes DNA-nya enggak lolos. Pernah ada di salah satu pesantren. Dia ngeklaim Habib, tapi namanya Yono. Jadi diragukan oleh masyarakat, masa Habib namanya Yono? Taib. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, tidak ada satu kelebihan yang kita miliki untuk bisa menjadi sebab kita dekat dengan hidayah selain karena anugerah Allah. Sehingga semua unsur tadi, faktor-faktor tadi, geografis, faktor waktu, faktor keturunan, kita nggak punya semua. Tapi Allah dekatkan hamba ini kepada kebenaran hidayah. Kita bisa menikmati indahnya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh dari semua faktor ini dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qutilal kharrasun, maka terkutuk al-kharrasun, orang-orang yang suka berbuat dusta. Dusta dalam masalah agama itu yang paling tinggi tingkatannya. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Dusta itu berkelas. Dusta berkelas. Kalau orang dusta dalam urusan dunia, ini kan tergantung penyebarannya. Dusta dalam urusan dunia berkaitan dengan masalah politik, ini bahaya, karena terkadang pengaruhnya besar. Dusta dalam urusan dunia, namun kaitannya dengan ekonomi mungkin lebih terbatas. Nah, yang lebih parah lagi adalah dusta dalam urusan agama. Ini lintas negara. Sehingga di sini meyakini, di negara sana meyakini, negara sana meyakini. Maka pencetus pertama kali kedustaan dalam urusan agama itu, dia akan menanggung semua akibatnya. Korban-korban orang-orang yang turut meyakininya, padahal dia yang pertama kali membuatnya. Sehingga kalau ada orang yang menyebarkan misalnya amalan A, nanti akan dapat
aneka pahala. Di dunia dapat ini, nanti di kubur dapat ini, di hari kiamat dapat ini, di surga dapat ini, dirinci. Terus diyakini oleh seseorang. Lalu diamalkan, ini diamalkan. Padahal nggak ada dalil yang sahih. Ini kan nggak cuman ada di satu pesantren saja, tapi nyebar sampai lintas provinsi, bahkan sampai lintas negara. Di sana ada, di sana ada, di sana ada, di mana-mana ada. Maka pertama kali yang bikin ini dialah kharrasun, yang dilaknat oleh Al-Quran. Qutilal kharrasun. Binasalah dan terlaknat orang yang suka berdusta. Baik. Padahal dusta atas nama dalam urusan dunia saja, tapi penyebarannya luas. Orang misalnya menyebarkan sebuah penelitian, tapi itu dusta. Hasilnya nggak seperti ini, tapi dipercaya oleh banyak orang. Dan itu dusta. Maka dia akan dihukum oleh Allah di alam kubur. Bagaimana hukumannya? Dia tidur terlentang, lalu ada orang yang membawa batu besar. Kemudian orang ini melemparkan batu ke kepala orang yang tidur tadi, dikepruk no. Sampai pecah, terus batu itu ngelinding, dikejar sama orang ini yang berdiri tadi, diambil batunya, balik lagi, kepalanya kembali sempurna, dikepruk lagi. Terus seperti itu, ila ayyasha Allah, sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Ketika Nabi SAW bertanya, siapakah orang ini? Jawab malaikat, innahu kharaja fayakdzib, thumma yablughul afaq. Dia berdusta, lalu kedustaannya menyebar di seluruh ufuk. Itu sekarang gampang sekali ya. Tinggal broadcast, nyebar kemana-mana, dusta, ke seluruh ufuk penjuru dunia. Contoh yang sering kan, Palestina sedang dalam kondisi genting. Maka Sayyid Hasan Nasrullah mengajak kepada kaum muslimin untuk membaca beberapa bacaan berikut. 1, 2, 3. Aneka bacaan disebutkan itu. Dan itu bohong semua. Termasuk juga misalnya, siapa seorang atau Sayyid Ahmad bermimpi ketemu Nabi SAW. Kemudian beliau berpesan dengan aneka pesan. Ada banyak pesan. Siapa yang menyebarkannya, maka dia akan mendapatkan ABC. Dan siapa yang tidak menyebarkannya padahal dia tahu, maka nanti hidupnya akan susah dan seterusnya. Dulu masih pakai selebaran ya. Sebelum ada WA. Terus difotokopi sejumlah 10, minimal kan 10 ya. Itu sampai paciran dulu itu. Saya SMA dapat itu. Ada kayak gini. Nah kita kan enggak ngerti ya, melu-melu fotokopi. Tak fotokopi 10, ditaruh di musola. Ini masa kecil saya. Dan orang jadi menyimpang gara-gara mimpi yang enggak jelas. Dan siapa yang bertanggung jawab dengan kedustaan seperti ini? Tiba-tiba setelah itu kan ngilang berita itu. Kok nggak ada seperti dulu lagi? Dulu kan viral. Zaman WA sekarang sudah nggak dipercaya. Baru-baru ini ada orang yang ngaku mimpi A, mimpi B, mimpi ketemu Nabi SAW, tapi nggak seviral dulu. Kekuatan keyakinan orang beda dengan dulu. Misalnya ada video ya tentang siapa yang ngaku ketemu Nabi SAW, kemudian beliau berpesan untuk membaca kalimat-kalimat berikut, lalu menyebarkannya. Siapa yang tidak menyebarkannya maka akan ada ancamannya. Ketika keyakinan orang sudah nggak begitu percaya, gak digubris. Walhamdulillah, inilah pengaruh kuat dari dakwah yang selalu mengajarkan kejujuran, yang selalu mengajarkan hal yang otentik, bahwa kita kalau bicara masalah agama harus jujur dan sesuai dengan sumber yang jelas. Dan Islam tidak butuh mimpi untuk disempurnakan. Maka tidak ada mimpi yang bisa menjadi apa? Pelengkap
aturan agama. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang yang berpecah belah, memecah belah agama mereka. Siapa ini? Orang-orang yang memecah belah agamanya siapa ini? Ahli kitab. Ini ahli kitab. Ahli kitab, mereka mengklaim penganut ajaran Ibrahim. Baik Yahudi maupun Nasrani. Kita baca keterangan Al-Baghawi. Farraqu ay ja'alu dinallahi wa huwa wahidun dina Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah adyanan mukhtalifah. Mereka memecah belah agama, maksudnya adalah agama Allah yang satu yaitu agama Ibrahim, mereka pecah menjadi banyak agama. Sehingga sebagian mengambil sebagian dari ajaran Ibrahim terus dikembangkan sendiri. Yang satu mengambil sebagian dari ajaran Ibrahim dikembangkan sendiri. Jadilah Yahudi dan Nasrani dengan aneka turunan sekte yang ada di dalamnya. Maka mereka disebut oleh Allah farraqu dinahum, orang yang memecah belah agama. Yang mengklaim ajaran Ibrahim, yang mengklaim penganut ajaran Ibrahim, tapi mereka pecah jadi banyak ajaran. Fatahawwada qaumun wa tanassara qaumun, yang satu jadi Yahudi, yang satu jadi Nasrani. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok yang kecil-kecil. Ay sara firaqan mukhtalifah. Mereka menjadi banyak kelompok yang beragam. Ada sekte A, sekte B, sekte C, dan perpecahan mereka lebih mengerikan dibandingkan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka antara satu jamaah gereja A, boleh nggak dia ke gereja B? Hah? Boleh nggak? Ada mu'alaf di sini, mantan. Katanya nggak boleh ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya dia penganut A, dia pindah ke B, nggak bisa. Masing-masing sudah ada ajaran yang berbeda. Dikatakan oleh Allah, wa kanu syi'a lasta minhum min syai'. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Karena dulu mereka mengklaim Muhammad satu warna dengan kita. Sama-sama melanjutkan ajaran Ibrahim. Maka Allah bantah, kau bukan bagian dari mereka. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka kembali kepada Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, dan akan diberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan tadi sudah ada penjelasan bahwa dalam keterangan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, ayat ini turun berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Ay baddalu dinahum wa ba'adu. Mereka mengganti agama dan mereka memecah belah agama. Fatamassaka bikulli ba'din minhu firqatun minhum. Sehingga ajaran Ibrahim, sudah? Ini mereka cuplik. Ini dicuplik. Cuplikan-cuplikan ini dikembangkan. Terus ini jadi Yahudi, yang ini jadi Nasrani. Dan ini pun pecah berkeping-keping jadi banyak. Yang ini juga sama, pecah jadi banyak. Dan mereka mengklaim mereka lah penganut ajaran Ibrahim alaihissalam. Padahal Ibrahim tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu antara Yahudi dengan Nasrani, mereka saling apa? Menyatakan bahwa Yahudi enggak punya dasar, Nasrani enggak punya dasar. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Akhirnya satu sama lain saling menyalahkan. Wa qalat
di Al-Baqarah ayat 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Yahudi menyatakan Nasrani enggak punya pegangan, Nasrani mengatakan Yahudi enggak punya pegangan. Satu sama lain saling menyalahkan. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Sehingga dalam posisi mereka berbeda agama, mereka saling membanggakan kelompoknya, padahal semuanya salah. Sekarang kita akan baca hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, kulluhum fil hawiyah illa wahidah. Waftaraqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqah." Kalimatnya isnataini sintain. Sintaini. Ala sintaini wa sab'ina firqah. Kulluhum fil hawiyah illa wahidah. Wasatafriqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluhum fil hawiyah illa wahidah. Kaum Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Semua mereka di neraka hawiyah kecuali satu golongan. Kaum Nasrani juga terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya di neraka hawiyah kecuali satu golongan. Dan umatku juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka hawiyah kecuali satu golongan. Dikecualikannya satu golongan dari dua golongan ahlul kitab adalah dengan melihat kepada masa lalunya sebelum agama itu dinasakh oleh Islam. Sedangkan setelah Islam datang, maka semua mereka berada di dalam neraka hawiyah, terlepas dari berbeda-bedanya sebab mereka masuk ke dalamnya. Firman Allah Ta'ala, "Lasta minhum fi syai'", tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka, yakni berupa bertanya tentang mereka dan mencari tahu tentang perpecahan mereka tersebut, atau tentang hukuman yang akan diterima mereka, atau engkau bebas dari tanggung jawab terhadap mereka. Karena innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Ini adalah penjelasan alasan dari peniadaan tersebut. Artinya, hanya Allah yang menangani urusan mereka sejak pertama dahulu hingga orang yang datang paling akhir di antara mereka. Dan hanya Allah lah yang mengatur masalah mereka sebagaimana yang dituntut oleh hikmahnya. Nah, hadis ma'ruf, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang perpecahan umat. Nabi SAW menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan kata Nabi SAW, "Kulluhum fil hawiyah." Hawiyah di sini maknanya apa? Hawiyah maknanya neraka. Hawiyah yang dimaksud di sini adalah neraka. Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu artinya tempat kembalinya. Disebut ummu, ibu, karena ummu syai' marja'us syai'. Disebut ummu karena dia tempat kembali. Kulluhum fil hawiyah, semuanya akan masuk hawiyah, illa wahidatan, kecuali satu. Sehingga bisa nggak disebut Yahudi yang masuk surga satu ini? Nah, maka di sini Yahudi yang dimaksud di sini artinya bukan agama, tapi kelompok. Nama kelompok. Sehingga ketika itu menjadi nama kelompok, maka ada yang benar dan banyak yang salah. Dan terkadang nama kelompok jadi nama identitas agama. Seperti orang Jawa, terus ada agama kejawen. Dan itu agama yang berbeda dengan agama Islam. Yang aslinya berasal dari nama suku.
atau pulau. Maka disebut Yahudi pada asalnya itu adalah klan. Klan ya, bani besar. Tapi kemudian karena mereka punya agama tersendiri akhirnya disebut agama Yahudi. Waftaraqatin Nasara ala thintain wa sab'ina firqah. Sementara Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, di sini tadi sama seperti Yahudi. Berarti Nasrani di sini makna kelompok, bukan nama agama. Karena semua agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dari sinilah kita bisa memahami firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal ladzina hadu di surat Al-Baqarah ayat 62. Ini yang diterjemahkan oleh orang-orang liberal sebagai ayat pluralisme. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi dan Nasrani serta Sabiin, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka mereka dapat pahala dan mereka tidak dijamin tidak takut dan tidak sedih. Maksudnya masuk surga. Makna walladzina hadu wan nasara di sini nama kelompok, bukan nama agama. Sehingga tidak ada Yahudi yang masuk surga, tidak ada Nasrani yang masuk surga jika dipahami penganut agama. Tapi kalau dipahami kelompok, di antara kelompok Yahudi itu ada yang mukmin. Di antara kelompok Nasrani itu ada yang mukmin. Bisa dipahami ya? Maka penyebutan agama dengan nama kelompok karena itu jadi identitas. Bahwa agama seperti ini ada di kelompok itu. Tapi enggak semuanya seperti itu. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku di surat Al-Baqarah ayat 62 adalah di bagian awal. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bukan kelompok Yahudi dan bukan kelompok Nasrani. Insyaallah bisa dipahami ya. Syubhat ini yang sering disampaikan oleh orang-orang liberal untuk mengatakan semua agama sama. Karena di sini Allah memberikan jaminan yang sama, semuanya dapat surga. Kita lanjutkan. Kulluhum fil hawiyah illa wahidatan, semuanya masuk hawiyah kecuali satu. Tentang hadis ini, sebagian mengklaim hadis ini hadis yang dhaif. Karena mereka tidak ingin menyebutkan adanya perpecahan di tengah umat. Kita sedang mengupayakan persatuan, maka jangan sebut adanya perpecahan. Nah, terus bagaimana dengan hadis ini? Mereka berusaha untuk mendhaifkan. Kalau bisa gimana caranya biar dhaif? Nah, ketika mereka nggak mampu untuk mendhaifkan, sebab hadis ini hadis yang sahih, selanjutnya mereka mentakwil. Kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan itu maksudnya adalah non-muslim. Umatku yang terpecah menjadi 73 golongan itu maksudnya 72 non-muslim. Sedangkan yang satu muslim. Dan ini nggak benar. Kok bisa Pak? Nah sebelumnya Nabi SAW sudah menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Di teks sebelumnya beliau sudah menyebutkan Yahudi terpecah sekian, Yahudi Nasrani terpecah sekian. Berarti umatku di sini adalah umat Islam. Terpecah menjadi 70 sekian golongan.
Maka 70 sekian golongan semuanya adalah kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan satu dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, innama huwa bin nadhar ilal asril madi qabla an-naskhi. Wa amma ba'dahu fal kullu fil hawiyah. Ini berlaku sebelum ada agama yang menghapus agama sebelumnya. Adapun sekarang semuanya berada di hawiyah karena tidak ada Yahudi zaman sekarang yang lurus seperti dulu. Kalau dulu masih ada Yahudi yang lurus. Kemudian Allah mengatakan lasta minhum fi syai'in. Kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Wahai Muhammad, kau tidak akan ditanya kenapa Yahudi dan Nasrani tidak pro dengan kamu. Anta bari'un minhum, engkau berlepas tangan dari mereka. Innama amruhum ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Sehingga terkadang ada orang yang ketika didakwai dan tidak ada perubahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wis rasa diurusi orang itu. Ada orang yang didakwai, dia nggak ada perubahan, nggak usah diurusi. Itulah prinsip dakwah. Sampaikan, diterima walhamdulillah, nggak diterima nggak usah diviralkan. Gitu. Udah biarkan aja. Itu prinsip dakwah. Sehingga ada beberapa orang yang diperintahkan oleh Allah, kau nggak punya urusan dengan mereka. Artinya sudahlah, nggak usah dipikirkan mereka itu, biar nanti Allah yang ngurusi. Karena orang ini sudah nggak mampu untuk diubah. Demikianlah dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya. Sebagian orang ada yang berkata bahwa yang memecah belah adalah para ahli bid'ah dari umat ini, di mana Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Jarir, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan seterusnya, mereka adalah para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu dari umat ini. Karena itu, kalimat ini adalah kalimat baru yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan para ahli bid'ah setelah penjelasan tentang kaum musyrikin sebagai isyarat bahwa para bid'ah itu tidaklah jauh keberadaannya dari kaum musyrikin tersebut. Dan yang menjadi maksud sorotan kita di sini adalah bahwasanya masyarakat jahiliyah, baik yang ummi maupun pemeluk dua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, telah memecah belah agama mereka dan melakukan perubahan dalam akidah. Karena itu, para penyembah berhala-berhala, masing-masing kaum dari mereka memiliki berhala sendiri yang kepadanya mereka beragama. Begitu pula, mereka memiliki ajaran-ajaran yang berbeda-beda dalam tata cara ibadah mereka. Di antara mereka juga ada yang menyembah bintang, ada juga yang menyembah matahari, dan ada juga yang lainnya. Begitu juga dua golongan ahli kitab, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Maka perpecahan itu muncul dari kejahilan, karena syariat yang hak tidak pernah berbilang dan tidak pernah bertentangan dalam setiap zaman. Dan itulah sebabnya Al-Quran selalu mengungkapkan kebenaran dengan kata tunggal, sedangkan kebatilan dengan kata jamak atau berbilang. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minadh nuri ilal dhulumat. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Maka lihatlah bagaimana Allah menyebutkan cahaya dengan kata tunggal yang merupakan kebenaran, dan menyebutkan kegelapan dengan kata jamak yang merupakan kebatilan dan kesesatan. Maka berpecahnya pendapat dan pertentangan dalam akidah termasuk di antara perkara jahiliyah, dan itulah yang dipegang teguh oleh para pengikut kebatilan. Sedangkan sepakat di atas akidah yang hak, yang benar, adalah di antara jalan yang ditempuh oleh para pengikut para rasul dan orang-orang yang berpegang teguh kepada apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Baik. Insya Allah cukup jelas ya dari apa yang disampaikan oleh penulis.
Jadi beliau mengambil pelajaran para penganut agama selain Islam itu berwarna-warni akidahnya. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, musyrikin juga punya banyak berhala yang berbeda-beda. Dan antara satu dengan yang lain sangat jauh berbeda keyakinannya. Hal yang sama juga terjadi di tubuh umat ini. Mereka yang mengambil akidah bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari Al-Quran maupun hadis, maka mereka berwarna-warni keyakinannya. Sebagai contoh, misalnya yang paling sering kita bahas adalah Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, mereka menjadikan referensi akidahnya adalah akal. Saya awalnya belum begitu yakin, masa sih ada orang yang menjadikan akal sebagai akidah. Sampai akhirnya di web konsultasisyariah.com, itu kan ada kolom kirim pertanyaan ya. Ada orang yang kirim pertanyaan, jadi bentuknya nanti formatnya email. Dia nulis dalam bentuk email ke konsultasi syariah. Betul ternyata. Saya ngajak Anda untuk berdebat dalam masalah akidah, kita gunakan akal. Dan dia menyampaikan identitasnya, kalau saya adalah orang seperti ini. Masya Allah. Oh, berarti memang orang yang berakidah dengan menggunakan akal itu real. Kita yakin betul. Jadi dia membangun akidahnya itu pakai akal. Murni pakai akal. Nah, ketika Ahlul Kalam dia membangun akidahnya pakai akal, akal itu sifatnya gimana? Sifat akal. Anda yang punya akal kan tahu sifat akal ya. Apa sifat akal? 1, nakal. Akal nakal enggak? Tidak. Apa sifat akal? Bisa berubah. Bisa berubah. Bukti kalau akal bisa berubah gimana? Bisa hilang. Buktinya apa? Bisa hilang. Baik, apa lagi? Kontradiktif. Apa lagi? Ya. Tidak seragam. Ada lagi? Terbatas. Gak usah dicatat ya. Bapak Ibu kan tahu sifat akal itu kayak gimana. Akal bisa berubah. Kita mengakui itu. Apakah akal kontradiktif? Iya. Sehingga terkadang dia menyatakan A, di saat yang sama dia mengatakan B. Misalnya, berkaitan dengan keyakinan. Allah bisa dilihat di surga. Allah bisa dilihat di surga. Sebagian Ahlul Kalam mengatakan, ya kami percaya Allah bisa dilihat di surga. Dan secara logika itu nggak sulit. Tapi di saat yang sama ketika mereka ditanya, terus ketika melihat Allah di surga itu menghadapnya ke arah mana? Bingung dia. Kan nggak boleh mengatakan Allah di atas. Karena dia tidak boleh mengatakan, dia punya prinsip, mengatakan Allah di atas tuh nggak boleh. Sehingga kalau melihatnya ke arah atas, penduduk surga akan melihat Allah ke arah atas. Loh nggak boleh mengatakan Allah di atas. Akhirnya, ya pokoknya bisa dilihat gitu aja. Dan sebagian ada yang mentakwil melihat seperti mimpi. Melihat Allah seperti orang melihat mimpi. Orang ketemu seseorang di dalam mimpi itu kan tanpa arah. Pernah ketemu orang dalam mimpi, Pak? Anda pernah bermimpi? Ketemu orang? Ketemu saya pernah nggak? Misalnya Anda bermimpi ketemu siapa? Ketemu orang tua yang sudah meninggal atau ketemu siapa? Ya. Apakah Anda bisa bercerita arahnya mana? Tidak. Nah, mereka mentakwilnya kayak gitu. Seperti mimpi. Ketemu Allah seperti mimpi. Ya, tanpa arah. Padahal itu bukan mimpi, itu real. Karena surga itu bukan mimpi. Kemudian tidak seragam antara satu dengan yang lain.
Dan ini bisa kita lihat bagaimana sengketa antara Mu'tazilah melawan Asy'ariyah. Oh, ini sengit banget ya. Dan karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apa judulnya? Yang beliau ketika berada di posisi fase yang kedua itu membantah Mu'tazilah. Itu membantah Mu'tazilah. Di mana beliau menyebutkan kejahatan dan keburukan logikanya Mu'tazilah. Kemudian akal sifatnya terbatas. Hal gaib tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Sementara akidah itu gaib. Akidah itu objeknya hal yang gaib. Kalau bukan hal yang gaib, nggak perlu pakai keyakinan akidah. Contoh, coba Pak, sebelah kiri jenengan siapa Pak? Yakin? Jangan-jangan mimpi itu. Ketika di sebelah kiri kita ada orang yang kita kenal. Siapa dia? Si A. Saya kenal ini si A. Ya sudah. Sentuh dia. Real nggak itu? Real. Coba dijiwit Pak. Dijiwit bener. Rasa loro loh. Berarti orangnya hidup. Ini perlu akidah nggak? Dalam keyakinan saya, di depan saya ini adalah manusia. Ini perlu akidah nggak? Hah? Kenapa? Terindra. Karena apa? Terindah. Saya tidak perlu mengatakan, saya meyakini 100%. Dengan seyakin-yakinnya, bahwa di depan saya ini adalah manusia. Tidak ada yang saya ragukan. Kecuali satu saja. Misalnya ya, saya masih meragukan satu, itu manusia bukan yang di pojok sana itu. Misalnya, seperti itu benar nggak? Kita tidak berbicara akidah lagi kalau nyata di depan mata, bisa Anda indra. Tapi ketika itu tidak bisa diindra, barulah keyakinan ini berbicara. Kamu percaya ada surga? Percaya. Dari mana kamu percaya yang tidak pernah terindra? Nah, itulah akidah berbicara. Itu nggak bisa pakai akal, karena akalnya terbatas. Dan kajian akidah, kajian masalah akidah, itu objek yang dipelajari gaib, hal-hal gaib. Itulah akidah. Kita percaya dengan hari kiamat, ada apa saja ketika di hari kiamat. Kita percaya dengan tanda-tanda hari kiamat, apa saja tanda hari kiamat, walaupun belum terjadi. Maka pada saat matahari sudah terbit dari barat, orang beriman nggak diterima. Kenapa? Karena sudah tidak gaib lagi. Orang setelah mati, dia melihat aneka kejadian-kejadian yang aneh, yang baru pertama kali dia jumpai, beriman diterima nggak? Tidak. Sehingga orang kafir, ketika dia melihat kejadian yang aneh pasca dia mati, dia sudah tidak bisa lagi beriman. Karena iman sudah tidak diterima. Ketika Nabi SAW usai perang Badar, beliau mendekat kemana? Ke sumur-sumur Badar. Kemudian jasadnya orang-orang kafir dimasukkan ke situ, terus dicaramai. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian telah menjumpai apa yang pernah dijanjikan oleh Allah itu benar? Mereka nggak bisa jawab. Dan mereka telah menjumpai itu. Dari sinilah orang kafir ketika melihat kejadian aneh setelah dia mati, mau beriman nggak? Nggak bisa. Bahkan Fir'aun ketika sudah tenggelam, lalu dia beriman, diterima nggak? Tidak. Karena yang gaib sudah ditampakkan. Artinya kajian akidah itu gaib. Nah kayak gini kok pakai akal, maka akal mengatakan tidak masuk akal. Orang belajar akidah pakai akal, akal akan mengatakan ini nggak masuk akal. Masuk akidah kok pakai akal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan sampai di halaman 199 atau pelanggaran nomor 61. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membaca pelanggaran nomor 62.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana menghukum memakai slayer di leher saat ihram haji? Apakah itu berarti menambah kain dari dua yang disyariatkan? Karena slayer ini dari Kemenak dan dianjurkan untuk dipakai. Baik. Bahwa yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait orang yang ihram itu larangan. Lelaki tidak boleh memakai sarawilat, celana. Tidak boleh memakai gamis. Pakaian yang ada lengannya ini gamis ya. La yalbasul qamisa wala sarawilat walal khufaf. Tidak boleh pakai sepatu. Kecuali yang enggak punya sandal, oleh Nabi SAW diminta untuk motong sepatunya sampai kelihatan mata kaki. Yang wanita wala tantakibil mar'ah, wanita tidak boleh pakai niqab. Walal qafazin, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Wanita di masa silam kalau mereka melakukan perjalanan pakai sarung tangan. Nah, ketika haji dan umroh waktu ihram tidak boleh. Ini beberapa larangan. Jadi Nabi SAW menyebutkan larangan, bukan menyebutkan jenis pakaian. Selain itu gimana? Sakarepmu, terserah. Silahkan kalian mau pakai pakaian dengan model apapun, yang penting larangan-larangan tadi dijauhi. Sehingga mau pakai kain ihram warna biru, warna kuning, kecuali kain yang dilarang ya, warna muasfar, yang menyerupai seperti pakaiannya biku, itu tidak boleh. Ya, biksu. Ini tidak boleh ya. Jadi selain warna itu boleh, misalnya. Boleh nggak Pak, kain ihramnya warnanya pink? Nek sampean gelem nganggo ya monggo. Atau kain ihramnya warnanya ungu, ayo monggo. Biru silahkan. Karena warna bebas, tidak harus putih. Dan tambahannya boleh nggak? Tas itu tambahan. Terus apa lagi? Slayer boleh, silakan. Sehingga orang boleh memakai kain ihram dengan warna yang berbeda. Ya mungkin bisa nanti jadi ciri travel tertentu, kain ihramnya warnanya biru misalnya ya. Atau warna batik. Nah, insya Allah tidak masalah. Berikutnya, apa hukum kurban sebelum akikoh? Dan bagaimana bila menggabungkan kurban sekaligus akikoh? Apa hukum kurban sebelum akikoh? Bukan syarat kurban harus sudah akikoh. Kita tidak menjumpai adanya dalil yang mensyaratkan bahwa siapa yang mau berkurban, dia harus sudah pernah akikoh. Dan kalau kita lihat kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dulu pernah mengalami zaman jahiliyah. Artinya mereka terlahir sebelum ada Islam. Mungkin orang tuanya tidak pernah mengenal akikoh, sehingga mereka tidak pernah diakikohi sampai dewasa. Dan saat mereka dewasa masuk Islam, kita tidak mendengar riwayat ma'ruf di kalangan sahabat mengakikohi dirinya sendiri. Ada satu hadis riwayat Baihaqi bahwa Nabi SAW mengakikohi diri beliau setelah beliau jadi Nabi. Dan ini hadis pun diperselisihkan oleh ulama apakah itu sahih atau tidak. Andai kan ada riwayat yang masyhur di sahabat, pasti itu akan jadi riwayat yang sahih bahkan mutawatir. Saking banyaknya sahabat yang dulu berada dalam posisi jahiliyah kemudian masuk Islam dan mungkin mereka tidak diakikohi. Tapi kita tidak jumpai ada akikoh kolektif atau akikoh rombongan bareng-bareng yang dilakukan oleh para sahabat. Sementara itu mereka berkorban. Dan saat mereka berkorban, mereka tidak pernah mempertanyakan apakah dulu sudah pernah akikoh atau belum. Yang ini menunjukkan bahwasanya bukan syarat
mengenai akikah, mengenai kurban, orangnya harus sudah pernah diakikahi. Akikah itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak. Sehingga kalau orang tua tidak mampu sampai beliau meninggal, maka yang bersangkutan tidak diakikahi sampai dewasa, misalnya, nggak jadi masalah karena orang tuanya tidak mampu. Walaupun anak setelah dewasa dia mampu. Selanjutnya, apa hukumnya menggabungkan akikah dengan kurban? Apabila waktunya tidak bersamaan, misalnya akikah dilakukan di bulan Dzulqa'dah, anak lahir jauh sebelum 10 Dzulhijjah, akikahnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, maka bisa akikah dulu dan nanti kurban. Tapi ketika waktunya bersamaan atau mepet misalnya, apakah bisa akikah digabung dengan kurban? Wallahu a'lam, dalam hal ini ulama beda pendapat. Apakah dua ibadah ini bisa digabungkan ataukah harus berdiri sendiri masing-masing? Pendapat yang lebih kuat, hukumnya diperbolehkan untuk digabungkan. Ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Khalal berkaitan dengan orang yang belum pernah diakikahi, kemudian dia berkorban. Apakah sudah mencukupi, artinya sudah bisa menggantikan akikah? Ibnu Qayyim menyebutkan di Tuhfatul Maudud. Tuhfatul Maudud, buku yang khusus membahas masalah kelahiran anak. Kata beliau, Al-Faslus Samin Asyar, pasal yang ke-18. Fi hukmi istima'il akikah wal udhiyah. Mengenai hukum menggabungkan akikah dengan udhiyah. Qala Al-Khalal, kata Al-Khalal. Babun, Al-Khalal ini ulama mazhab Hambali. Bab ma'ruya annal udhiyata tujzi'u anil akikah. Bab diriwayatkan bahwa kurban itu bisa mencukupi akikah. Artinya tidak harus mengulang menyembelih lagi, sehingga dengan satu hewan bisa untuk kurban dan akikah. Lalu Al-Khalal membawakan riwayat dari Abdul Malik Al-Maimuni bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad, yajuzu ayyudhhiya anis sabi makan al-akikah. Bolehkah seseorang berkorban atas nama anak sebagai ganti dari akikah? Qala, kata Imam Ahmad, la adri, aku enggak tahu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ghairu wahidin yaqulu bihi. Ada beberapa orang yang berpendapat demikian. Qultu, kata Abdul Malik Al-Maimuni, minat tabi'in, apakah dari kalangan tabi'in? Qala, na'am, kata Imam Ahmad, iya. Jadi Imam Ahmad tidak menyampaikan pendapatnya, tapi beliau menyebutkan ada sebagian riwayat dari tabi'in yang membolehkan menggabungkan kurban dengan akikah. Wa akhbarani Abdul Malik. Kata Al-Khalal, saya juga mendapatkan riwayat dari Abdul Malik fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain. Dzakara Abu Abdullah anna ba'dahum qala fa in dhaha ajza'a anil akikah. Bahwa Imam Ahmad mengatakan sebagian ulama berpendapat jika orang berkorban maka itu sudah bisa menggantikan akikahnya. Wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau memiliki kaul akikah dengan kurban bisa digabungkan. Kemudian ada riwayat dari Ismah bin Isam. Beliau mengatakan, haddatsana Hambal. Saya mendapatkan keterangan dari Hambal bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan, arju an tujzi al-udhiyatu anil akikah insyaallah taala liman lam yu'aqqa. Saya berharap kurban bisa menggantikan akikah bagi orang yang belum pernah diakikahi. Wallahu alam, ini berkaitan dengan kesimpulan apakah akikah bisa digabungkan dengan kurban? Jawabannya ada riwayat tabi'in yang membolehkan hal itu. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, saya mendapati sebuah artikel di mana
Terdapat disampaikan Imam Muhyiddin dalam kitab Minhaj At-Talibin mengatakan tidak sah kurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Ustadz, ibu kami ikut arisan kurban. Qadarullah, saat ini beliau sudah meninggal dan tahun ini ibu saya dapat arisan untuk berkorban. Lalu bagaimana ini? Muhyiddin dalam Minhajut Talibin, Muhyiddin yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, beliau ulama madhab Syafi'i, dan ada dua madhab yang cukup tegas berkaitan dengan masalah menghadiahkan amal untuk orang yang sudah meninggal. Dalam arti mereka mengatakan tidak sah kecuali pertama Syafi'iyah, yang kedua Malikiyah. Yang membolehkan Hambali dan Hanafi. Apalagi Hanafi, pembelaan Hanafi berkaitan dengan masalah apa hukum menghadiahkan amal untuk orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan bisa dengan mutlak. Orang hidup, dia beramal, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Dalam mazhab Hanafiyah diperbolehkan dan bisa sampai pahalanya. Dalam syarah akidah Tahawiyah, Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutkan banyak sekali dalil dan alasan orang yang hidup beramal kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Namun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i paling keras bahwa amal tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal kecuali yang ada dalilnya. Kurban termasuk di antara yang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya contohnya sedekah, haji atau umroh, puasa, nazar, itu yang ada dalilnya. Sedangkan yang enggak ada dalilnya, maka tidak bisa. Karena tidak ada izin dari syariat. Kurban termasuk di antara. Nah, kias mereka adalah, kalau saya beramal atas nama A, sementara A enggak tahu sama sekali, berarti A punya niat enggak? A punya niat enggak? Enggak punya. Saya membeli seekor kambing, terus saya minta kepada takmir, ini kurban atas nama Paijo Al-Bantuli. Paijo orang Bantul, ya. Siap. Takmir kan tidak tahu identitasnya seperti apa Paijo Al-Bantuli. Akhirnya saat dia nyembelih, ini kurban atas nama Paijo Al-Bantuli. Tapi si Paijo gak ngerti kalau dia punya hewan kurban berupa kambing yang saya hadiahkan. Sehingga kata Nawawi, Paijo nggak punya niat, maka tidak sah. Baik. Hal yang sama juga bagi orang yang sudah meninggal, kecuali kalau dia berwasiat. Kalau dia berwasiat, berarti status kita wakil beliau. Karena wasiat itu mewasiatkan artinya mewakilkan untuk ditunaikan pasca kematian. Maka ketika orang tua mewasiatkan kepada anaknya, tolong nanti kurbankan seekor kambing atas nama ibu, kemudian anaknya berkewajiban melaksanakannya, sebab anaknya ini mewakili ibunya yang sudah meninggal. Ini sah, sebagaimana umumnya wasiat yang lain. Tapi kalau tidak pernah berwasiat, ya tidak sah, karena tidak punya keinginan untuk itu, sebagaimana Pak Ijo si Bantul tadi, tidak punya keinginan untuk itu. Paham? Ini alasan Malikiyah dan Syafi'i. Sehingga kalau Anda baca itu di kitab Minhajut Talibin, karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya sebagaimana pendapat Syafi'iyah bahwa menghadiahkan pahala untuk amal yang tidak ada dalilnya tidak bisa sampai kepada yang bersangkutan. Kecuali kalau Anda mengikuti mazhab yang lain, yang bolehkan seperti Hanafiyah atau Hambali. Wallahu a'lam. Mengenai arisan korban yang diperoleh itu tadi. Mengenai arisan korban, sebenarnya teknisnya itu sekelompok orang iuran, ya. Kemudian nanti akan diberikan secara bergantian. Jika diberikan dalam bentuk uang, kemudian setelah itu dibelikan binatang,
insya Allah tidak masalah. Sehingga seperti arisan apa? Uang. Diberikan dalam bentuk uang, lalu uang itu dibelikan binatang. Itu seperti arisan uang. Dan dohirnya seperti itu, sebab anggota arisan ini tidak ada yang pemilik hewan. Beda dengan arisan barang yang bandarnya itu penyedia barang. Arisan TV dan bandarnya itu penjual TV. Nanti jadinya terjadi transaksi kali bin kali. TV-nya belum ada, tapi dia sudah menerima DP. Jadinya jual beli kali bil kali. Kalau tadi kan tidak ada penjual kambing. Terkumpul, kasihkan ke salah satu orang. Terus dipakai beli kambing. Kalau seperti ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, mengapa sembelihan orang Muslim yang tidak sholat itu haram, sedangkan sembelihan Yahudi dan Nasrani yang tidak sholat malah halal? Itulah aturan yang kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Intinya begini, sembelihan yang halal itu yang nyembelih harus berasal dari 3 agama, Islam, Yahudi atau Nasrani. Yahudi dan Nasrani dihalalkan sembelihannya oleh Allah di surat Al-Ma'idah. Dan ini pendapat jumhur sahabat, kecuali Ibnu Umar. Ibnu Umar menilai haram sembelihan Yahudi dan Nasrani. Dan beliau mengatakan, siapa yang lebih musyrik dibandingkan yang mengatakan Allah punya anak? Sehingga sembelihan Yahudi dan Nasrani menurut pendapat Ibnu Umar haram. Tapi karena teks ayatnya menegaskan, uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Pada hari al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari dihalalkan semua yang thayyib bagi kalian. Wa ta'amul ladina utul kitab, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Makanan di sini tafsir Ibnu Abbas dzabihah, sembelihan ahli kitab. Sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa ahli kitab sembelihannya halal dengan makna tekstual yang ada. Ya? Dan ini ada di surat Al-Maidah, sementara dia turun belakangan. Dan status ahli kitab itu kafir sudah dinyatakan di awal Al-Qur'an. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang kafir di kalangan ahli kitab maupun musyrikin. Di surat Al-Maidah pula Allah mengatakan, qad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu unsur dari Trinitas. Di surat yang sama Allah mengkafirkan ahli kitab, dan di surat yang sama Allah mengatakan sembelihan ahli kitab halal. Yang punya aturan siapa? Allah. Dialah zat yang berhak untuk menetapkan halal haram. Baik. Nah, muslim yang nggak sholat, ahli kitab bukan? Ada muslim nggak pernah sholat, apakah dia jadi ahli kitab? Kamu ahli kitab ya, ratau sholat? Bukan. Dia bukan ahli kitab. Dan dia nggak sholat, berarti dia bukan muslim. Orang nggak sholat bukan muslim. Sehingga dia bukan muslim, bukan ahli kitab. Nah terus, agamanya apa yang seperti ini? Karena dia tidak punya agama, nggak boleh nyembelih. Sembelihannya haram. Sebab dia bukan ahli kitab dan dia bukan muslim. Maka kenapa orang Islam yang nggak sholat sembelihannya nggak halal? Karena dia bukan muslim. Jangan sebut orang Islam lagi. Oh dia nggak pernah sholat. Dan di saat yang sama dia bukan ahli kitab. Maka orang seperti ini tidak halal sembelihannya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.